Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifun Novandra dengan NIM 2405121421 dari kelas SI 2024 kelas F akan mengerjakan tugas UTS dari dosen pengampu Bapak Chandra dengan mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Nah, di sini saya ada pembahasan dari paper Risk Management and Risk Assessment. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada Risk Field and Science, yang ketiga ada Risk Conceptualization, yang keempat ada Uncertainty in Risk Assessment, yang kelima ada Risk Management Principle and Strategies, yang keenam ada The Future of Risk Assessment and Management, yang ketujuh ada kesimpulan. Kita masuk yang pertama. Di sini ada pendahuluan. Pada latar belakang, konsep risiko sudah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat seseorang harus mengambil keputusan dalam kondisi yang belum pasti. Tapi, sebagai bidang ilmiah, risk assessment dan risk management baru berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kompleksitas sistem, sehingga pendekatan lama yang hanya berfokus pada probabilitas dan dampak mulai dianggap kurang memadai. Nah, pada paper ini terdapat beberapa tujuan yang saya lihat. Yang pertama ada meninjau perkembangan konsep penilaian dan manajemen risiko. Yang kedua ada menjelaskan peran ketidakpastian dalam memahami risiko. Yang ketiga ada menganalisis peran pengetahuan dalam penilaian risiko. Yang keempat ada membahas keterbatasan mengenai pendekatan risiko berbasis probabilitas. Kita masuk ke pembahasan inti. Yang kedua yaitu ada the risk field and science. Pada poin A, peran risk assessment and management ada dua perbedaan nih. Yang pertama ada risk assessment, yaitu berperan untuk memberikan gambaran mengenai risiko dengan pendeskripsian kemungkinan yang ada disertai dengan konsekuensi yang ditimbulkan serta ketidakpastian yang menyertainya. Lalu ada risk management, yaitu berperan dalam menggunakan hasil penilaian risiko sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan adanya ketidakpastian dan keterbatasan pengetahuan. Nah, pada pembahasan ini dengan kata lain, risk assessment itu lebih ke proses memahami risikonya. Sementara pada risk management itu lebih ke bagaimana menyikapi risiko tersebut dalam praktik. Ada perbedaan utamanya, misalkan pada risk assessment itu ada menganalisis kemungkinan yang terjadi atau menganalisis kemungkinan kejadian. Yang kedua ada menilai konsekuensi. Yang ketiga ada mempertimbangkan ketidakpastian itu sendiri. Lalu ada yang sedangkan yang risk management itu menggunakan hasil analisisnya, lalu mendukung pengambilan keputusan dan mempertimbangkan keterbatasan pengetahuan. Lalu ada poin B, yaitu risk dalam ilmu pengetahuan. Nah, risk assessment ini juga bisa dilihat sebagai bagian dari ilmu pengetahuan karena menggunakan pendekatan yang sistematis seperti data model dan analisis. Dari proses ini dihasilkan pengetahuan yang membantu menjelaskan kemungkinan kejadian dan dampaknya di masa depan. Namun, hasilnya tidak sepenuhnya objektif karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan data dan asumsi yang digunakan. Nah, oleh karena itu, dalam praktiknya, hasil analisis risiko tetap perlu dikombinasikan dengan pertimbangan atau judgement dari pengambilan keputusan. Nah, pada poin B ini, jadi itu ada faktor-faktor atau hal-hal yang dapat atau bisa mempengaruhi hasil analisis, seperti ada keterbatasan data, ada asumsi dalam model tersebut, dan ada ketidakpastian dalam sistemnya itu. Nah, maka dari itu tuh hasil analisis risiko ini tetap perlu dikombinasikan dengan judgement itu tadi atau pertimbangan manusia agar lebih sesuai dengan kondisi nyatanya begitu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada risk conceptualization atau konsep dan elemen risiko. Nah, dalam jurnal ini, risiko tidak lagi dipahami hanya sebagai probabilitas dan dampak, tetapi sebagai konsep yang lebih luas lagi. Risiko mencakup beberapa elemen yang saling berkaitan
yaitu kejadian yang mungkin terjadi, konsekuensi yang dihasilkan, ketidakpastian yang menyertai, serta pengetahuan yang digunakan dalam menilai risiko tersebut. Nah, pada pembahasan ini tuh ada elemen utama pada risiko. Yang pertama itu ada kejadian atau event. Itu tuh seperti apa yang mungkin akan terjadi. Lalu ada konsekuensi itu adalah dampak dari kejadian. Lalu ada yang ketiga itu ada uncertainty atau ketidakpastian, yaitu tingkat ketidakpastian atau keterbatasan prediksi atau tingkat ketidakpastian itu tadi. Yang terakhir ada pengetahuan atau knowledge, yaitu dasar atau informasi yang digunakan dalam analisis. Nah, kita masuk ke uncertainty in risk assessment atau ketidakpastian dalam risiko assessment. Ketidakpastian menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan risiko. Dalam jurnal ini jelaskan bahwa ketidakpastian tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Secara umum ada dua jenis ketidakpastian, yaitu yang pertama itu ada aleatory atau yang berasal dari variasi alami, dan yang kedua itu ada epistemik yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan. Nah, yang menarik itu tidak semua ketidakpastian bisa dihitung menggunakan probabilitas, yang artinya ada kondisi di mana pendekatan matematis itu tidak cukup untuk menjelaskan suatu risiko begitu. Dalam jurnal ini tuh seperti menjelaskan bahwa uncertainty itu atau ketidakpastian itu memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana suatu risiko itu dipahami. Nah, secara umum itu ada dua jenis ketidakpastian atau uncertainty yang dapat kita ketahui dari paper tersebut. Yang pertama itu ada aleatory uncertainty, yaitu berasal dari variasi alami dan bersifat acak dan tidak dapat dikontrol. Yang kedua itu ada epistemic uncertainty, yaitu berasal dari keterbatasan pengetahuan dan masih dapat dikurangi dengan menambahkan data atau informasi dari luar atau dimanapun. Nah, untuk uncertainty itu sendiri itu ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi ya. Menurut saya yang pertama itu ada tidak semua uncertainty atau ketidakpastian itu dapat diimplementasikan atau dipraktekkan itu dengan probabilitas. Dan kedua itu ada analisis risiko itu tidak selalu cukup dengan hanya pendekatan matematis saja. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu risk management, principle and strategies. Risk management berfokus pada bagaimana hasil penilaian risiko itu sendiri digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, keputusan tidak hanya bergantung pada angka, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyatanya juga. Nah, hal yang perlu diperhatikan itu ada hasil analisisnya itu tidak sepenuhnya itu pasti, dan ada keterbatasan juga pastinya untuk dalam terkait pengetahuannya. Dan terakhir ada terdapat uncertainty atau ketidakpastian yang tidak bisa dihilangkan. Kalau masuk ke risk management itu fokusnya itu bukan lagi menganalisis, tapi bagaimana itu hasil analisis tersebut itu dipakai untuk mengambil keputusan. Nah, dalam hal ini itu keputusan itu tidak hanya berdasarkan pada angka atau hasil perhitungan saja, tapi juga mempertimbangkan uncertainty itu tadi atau ketidakpastian dan keterbatasan dalam knowledge atau pengetahuan yang ada. Jadi pengelolaan risiko ini itu tidak sepenuhnya objektif karena tetap melibatkan peran manusia. Yang terakhir, poin 6, the future of risk assessment and management, yaitu pada jurnal ini itu juga menyoroti bahwa pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan probabilitas punya keterbatasan pastinya, terutama ketika menghadapi kondisi yang kompleks. Karena itu, muncul kebutuhan untuk pendekatan yang lebih luas, yang tidak hanya fokus kepada angka, tapi juga mempertimbangkan ketidakpastian atau uncertainty itu tadi dan kualitas pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa konsep risiko terus berkembang dan mengikuti kondisi yang semakin kompleks. Jadi pada jurnal ini itu sangat menyoroti sekali bahwa
sangat digarisbawahi oleh autornya bahwa pendekatan tradisional itu memiliki keterbatasan, terutama itu karena terlalu bergantung pada probabilitasnya. Nah, di sini tuh ada arah perkembangannya juga, tidak hanya berfokus pada perhitungan dan mempertimbangkan konteksnya dan kondisi nyatanya juga. Setelah adanya pembahasan itu semua, kita dapat menarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan, risiko itu tidak bisa lagi dipahami secara sederhana lagi. Risiko merupakan kombinasi dari kejadian, konsekuensi, uncertainty, dan pengetahuan. Pendekatan yang hanya berbasis probabilitas sudah tidak cukup untuk menggambarkan kondisi yang kompleks lagi. Nah, oleh karena itu, diperlukan cara pandang yang lebih luas lagi dalam melakukan penilaian dan pengelolaan risiko, serta tetap mempertimbangkan peran manusia dalam pengambilan keputusan. Nah, menurut saya risiko itu merupakan hal atau konsep yang kompleks sekali dan tidak bisa dipahami secara sederhana pastinya. Dan pendekatan modern itu menekankan bahwa risiko terdiri dari beberapa elemen yang saling berkaitan dan saling berkesinambungan juga. Nah, di sini saya dapat mengambil beberapa poin-poin, yaitu risiko terjadi itu karena ada sebuah kejadian ditambah dengan adanya konsekuensi dan ada pasti ketidakpastian atau uncertainty itu tadi, dan pasti ada ilmu pengetahuan atau knowledge. Pada pendekatan probabilitas itu pasti memiliki keterbatasannya. Pada keputusan itu tidak hanya berbasis data juga, tapi juga judgement atau serta tetap mempertimbangkan peran manusia dalam pengambilan keputusan itu tadi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.